Selamat pagi Ibu Anita dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh dari Media Sosial yang Digunakan Siswa Terhadap Gaya Hidup. Sebelum itu, perkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Nadine. Nama saya Keisha. Mari kita mulai presentasinya. Latar belakang. Gaya hidup pada masa kini adalah di mana segala kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi secara instan. Perkembangan teknologi di era modern seperti saat ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia dari berbagai bidang, utamanya dalam bidang pendidikan. Media sosial bisa memberikan pengaruh positif dalam bidang pendidikan karena memudahkan siswa untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, menambah pengetahuan, dan menjadi kreatif atau terampil dengan melihat video yang ada di media sosial. Namun, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif di bidang pendidikan, yaitu bisa mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku, pelajaran, atau mencari sumber yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas, maka penulis memilih judul Pengaruh Media yang Digunakan Siswa 10.4 SMAKIS Terhadap Gaya Hidup. Ini karena perkembangan media sosial yang sangat pesat seperti saat ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, tetapi bagaimana agar media sosial tersebut kita sikapi secara bijak. Gunakan media yang ada sebagai cara untuk mendukung dan memudahkan segala urusan maupun pekerjaan kita. Jangan sampai kita terganggu. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah penelitian yang pertama. Apa pengaruh media sosial itu yang digunakan siswa bagi gaya hidup? Yang kedua, bagaimana peran media sosial YouTube yang digunakan siswa dalam pembentukan gaya hidup? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kecenderungan media sosial yang digunakan siswa? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial YouTube terhadap gaya hidup siswa. Yang kedua, untuk mengetahui peran media sosial YouTube dalam pembentukan gaya hidup siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi kecenderungan media sosial yang digunakan oleh siswa. Manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran berupa teori-teori terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang seberapa pentingnya menggunakan media sosial YouTube dalam penggunaan terhadap gaya hidup siswa. Selain itu, informasi yang didapatkan untuk peneliti yaitu dapat memperluas informasi mengenai media sosial YouTube terhadap gaya hidup bagi peneliti. Penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti dapat dijadikan sarana dalam menambah pengetahuan dan sarana dengan langsung diterapkannya teori-teori yang sudah ada didapatkan dan dipelajari. B. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui pengaruh media sosial YouTube terhadap perilaku positif. Adapun salah satu contohnya sebagai sumber informasi, meningkatkan literasi digital, dan meningkatkan keterampilan digital gaya hidup. Melalui penelitian ini, siswa dibina untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial YouTube. C. Bagi yang akan meneliti kembali, informasi yang akan terdokumentasi ini, media sosial dapat dijadikan basis awal untuk pemahaman gaya hidup. Teori. Menurut National Education Association (NEA) memberikan sebuah definisi bahwa media adalah benda yang dapat dilihat, didengar, dimanipulasikan, dibaca, atau dibicarakan sekaligus instrumen yang dapat digunakan dengan baik-baik. Definisi gaya hidup. Gaya hidup memiliki dua suku kata, yaitu style, gaya, dan life hidup. Menurut Al-Fatri Adlin, lifestyle ekstasi 1997, style gaya berasal dari bahasa Yunani stylus yang artinya alat tulis atau sebuah tulisan tangan. Dapat diartikan bahwa gaya adalah alat tulis individu untuk menampilkan identitasnya. Kerangka berpikir, pengaruh media sosial itu bagi gaya hidup. Media sosial pun andil dalam pembentukan gaya hidup siswa. Terkadang di luar sana apa yang dilakukan sehari-hari akan memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif yang dapat mempengaruhi perilaku siswa dalam kehidupannya. Jika digunakan dengan baik, tentunya ini akan kembali menjadi hal baik pula. Media sosial memang sangat bebas sekali, apapun yang diinginkan bisa diakses dengan mudah, hanya penggunanya yang bisa memfilter apa yang harus mereka hindari dan apa yang harus mereka cari.
Dampak positif dapat menambah ilmu baru. Yang pertama, YouTube menambah ilmu baru apabila dimanfaatkan dengan baik. Banyak sekali ilmu-ilmu baru dari YouTube. Dengan mencarinya, maka video penjelasan yang dibutuhkan akan muncul. 2. Sebagai sarana hiburan. Konten-konten yang berkualitas ini selain menambah ilmu di kala senggang, tentu bisa mendapatkan hiburan. Ada beberapa konten mengenai komedi, podcast, musik, video, dan lainnya. Bahkan film pun juga bisa ditemukan di YouTube sini. Yang ketiga, menambah daya kreativitas. Ketika menonton konten-konten kerajinan, pastinya ada ketertarikan untuk membuatnya dengan kemampuan dan kreasi sendiri, sehingga ini bisa menimbulkan daya kreativitas. Mungkin juga bisa terinspirasi untuk menyajikan konten-konten YouTube sesuai dengan minat dan bakat. Dampak negatif. Yang pertama, kurang bersosialisasi. Menggunakan media sosial yang terlalu berlebihan, terutama penggunaan YouTube ini bisa berdampak pada kurangnya sosialisasi pada lingkungan sekitar. Jadi, cenderung lebih sibuk memperhatikan smartphone dengan konten-konten yang didapatkan melalui YouTube dibanding melakukan suatu interaksi. Yang kedua, acuh tak acuh dengan lingkungan. Penyalahgunaan YouTube bisa membuat kerugian bagi diri sendiri. Memang awalnya hanya melihat saja, tetapi apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam diri, sehingga bisa mempengaruhi pemikiran dan tindakan. Yang ketiga, penyalahgunaan yang merugikan diri sendiri. Rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan ini merupakan hal yang sangat fatal sekali. Keasikan bermain media sosial membuat lupa waktu dan jauh dari lingkungannya. Bahkan ada yang tidak mengenalinya. Kerangka berpikir, pengaruh media sosial itu bagi gaya hidup. Media sosial pun andil dalam pembentukan gaya hidup siswa. Terkadang di luar sana apa yang dilakukan sehari-hari akan memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif yang dapat mempengaruhi perilaku siswa dalam kehidupannya. Jika digunakan dengan baik, tentunya ini akan kembali menjadi hal baik pula. Media sosial memang sangat bebas sekali, apapun yang diinginkan bisa diakses dengan mudah, hanya penggunanya yang bisa memfilter apa yang harus mereka hindari dan apa yang harus mereka cari. Cara mengatasi kecenderungan media sosial. Mengatasi kecenderungan media sosial yang mungkin merugikan dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Cara mengatasi kecenderungan media sosial. Mengatasi kecenderungan media sosial yang mungkin merugikan dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, batas waktu dan frekuensi. Tetapkan batasan waktu dan frekuensi penggunaan media sosial. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di platform tertentu. 2. Pilih konten yang bermakna. Pilih konten yang bermanfaat dan bermakna untuk dikonsumsi. Hindari konten yang hanya menghibur tanpa memberikan nilai positif. Yang ketiga, kelompokkan teman dan konten bermanfaat. Fitur pengelompokan teman atau konten di platform media sosial untuk memastikan Anda hanya terpapar pada konten yang relevan dan berguna. 4. Kenali dampaknya. Sadari dampak negatif dari penggunaan media sosial berlebihan terhadap kesehatan mental dan emosional Anda. Yang kelima, jaga privasi dan keamanan. Periksa pengaturan privasi dan keamanan secara berkala untuk memastikan data pribadi Anda aman dan terlindungi. 6. Jangan membandingkan diri. Hindari jatuh ke dalam perangkap membandingkan diri Anda dengan orang lain. Berdasarkan apa yang mereka bagikan di media sosial, fokus pada pencapaian dan perjalanan Anda sendiri. Yang ketujuh, ambil istirahat secara teratur. Sesekali beri diri Anda istirahat dari media sosial sepenuhnya. Gunakan waktu ini untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan menyegarkan. 8. Berkomunikasi dengan orang lain. Secara langsung menjalin koneksi dengan orang lain di dunia nyata dan lakukan komunikasi secara langsung untuk memperkuat hubungan sosial Anda di luar media sosial. Temukan hobi dan aktivitas baru. Yang kesembilan, temukan hobi atau aktivitas baru yang tidak terkait dengan media sosial untuk mengalihkan perhatian dan mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal positif. 10. Periksa diri sendiri. Introspeksi diri secara teratur untuk menilai seberapa sehat hubungan Anda dengan media sosial dan siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah SMA Kayu Sudarso, Jalan Dang Merdu nomor 2, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kode posnya 29461 kelas 10-4. Waktu penelitian dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, yakni awal bulan Februari 2024 sampai akhir bulan Mei 2024. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan
suatu data deskriptif yang berupa kata-kata, gambar, dan tidak menghasilkan angka-angka dari orang-orang atau sesuatu perilaku yang dapat dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif studi kasus karena ada permasalahan mengenai pengaruh media sosial itu bagi gaya hidup. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Jumlah keseluruhan yang akan diteliti oleh peneliti terdiri dari 7 orang, yang merupakan siswa kelas 10 4 Semakis. Sampel adalah bagian dari populasi yang merupakan wakil dari keseluruhan populasi yang diteliti dan diperlukan karena seorang peneliti tidak dapat memiliki populasi secara menyeluruh karena memerlukan waktu yang cukup banyak. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah sampel kota, yaitu jumlah sudah ditentukan di awal. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Memungkinkan peneliti mengamati perilaku individu atau kelompok untuk mengetahui pendapat dan keyakinan mereka terhadap pengaruh dari media sosial terhadap gaya hidup. Dengan demikian, besar harapan peneliti menjadikan wawancara sebagai instrumen utama dari pengumpulan data karena menyangkut pada pengaruh dari media sosial yang digunakan untuk gaya hidup seseorang informan tersebut. Wawancara digunakan peneliti di sini yaitu menggunakan sederet pertanyaan untuk menanyakan kepada informan terkait penelitian. Yang kedua, observasi. Tidak menutup kemungkinan dalam penelitian kualitatif membutuhkan teknik observasi untuk memperkuat data informan yang dibutuhkan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku maupun tindakan keseluruhan informan jika diperlukan. Kemungkinan peneliti akan mengobservasi segala sesuatu memberikan informasi. Penelitian ini seperti media sosial dari informan yang mendukung penelitian ini. Triangulasi. Yang pertama, transkrip. Menurut Poland 1999, dalam Raihani, transkrip adalah data yang dikumpulkan dari wawancara ditranskripsikan ke dalam bahasa Indonesia. Diharapkan bahwa transkrip dapat dilakukan setelah setiap wawancara selesai. Peneliti memahami bahwa proses dari transkrip adalah kegiatan menyalin rekaman hasil wawancara dengan diketik atau dibuat dengan kalimat yang lebih jelas dan mudah untuk dimengerti. Hampir semua peneliti kualitatif bergantung pada data hasil wawancara dan didiskusikan dengan informan. Semua hasil wawancara dan didiskusikan direkam dengan audio, HP, video, dan catatan lapangan yang kemudian ditransfer ke dalam disket atau flash disk, atau dalam bentuk lainnya. Kegiatan mentransfer hasil rekaman ini yang dimasukkan dengan transkrip. Hasil dan pembahasan. Pengaruh media sosial YouTube yang digunakan siswa bagi gaya hidup. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, peneliti menyajikan 2 pertanyaan kepada informan. Pertanyaan itu berasal dari soal nomor 1 dan 2. Hal yang ditanyakan berupa bagaimana pengaruh media sosial terhadap gaya hidup, penggunaan media sosial YouTube, dan pengaruh bagi gaya hidup. Para informan menggunakan media sosial serta berpengaruh bagi gaya hidup informan. Berpengaruh pada pendidikan, sekolah, siswa-siswi kelas 10-4 karena beberapa informan menggunakan YouTube untuk mengerjakan tugas ataupun mencari informasi tentang tugas. Informan juga mengatakan bahwa YouTube berpengaruh dalam mengembangkan hobi para informan sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.3 bagian 1. Pengaruh positif bahwa YouTube berpengaruh karena dapat menambah ilmu baru sebab seorang siswa mendapat tugas dari sekolah yang belum dia pahami, dia bisa mencari tahu penyelesaian soal berupa melalui YouTube berupa uraian video sehingga tidak perlu lagi untuk memanggil atau meminta bantuan seorang untuk mengajarinya. Pengaruh media sosial YouTube yang digunakan siswa bagi gaya hidup. Beberapa informan menjawab, pengaruh penggunaan media sosial YouTube bagi gaya hidup membantu dalam kegiatan belajar, seperti mencari tahu di media sosial, apalagi waktu online, para informan membuka YouTube untuk belajar. Informan juga mengatakan bahwa media sosial memberikan berbagai informasi, mencari tahu informasi tentang hobi informan,
dan juga membuat informan menjadi lupa waktu. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.3 bagian 1, pengaruh positif bahwa YouTube berpengaruh karena dapat menambah ilmu baru, sebab saat seorang siswa mendapatkan tugas dari sekolah yang belum dia pahami, dia bisa mencari tahu cara penyelesaian soal serupa melalui YouTube, berupa uraian video, sehingga tidak perlu lagi untuk memanggil atau meminta bantuan seseorang untuk mengajarinya. Dan bab 2.1.3 bagian pengaruh negatif, acuh tak acuh dengan lingkungan keasikan bermain media sosial membuat lupa waktu dan jauh dari lingkungannya, bahkan ada yang tidak mengenalinya. Peran negatif dari penggunaan media sosial YouTube. Beberapa informan mengatakan peran negatif dari penggunaan media sosial YouTube seperti menonton konten pornografi yang seharusnya tidak ditonton, yang menyebabkan dapat kecanduan hingga tidak ingin meluangkan waktu untuk hal yang lebih berguna. Terkadang terlalu mengumbar kehidupannya di media sosial. Dan informan juga menjawab terkadang media sosial hanya digunakan untuk mencari tahu drama yang ada, sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.3 bagian 3. Pengaruh negatif yaitu penyalahgunaan yang merugikan diri sendiri bisa membuat kerugian bagi diri sendiri. Memang awalnya hanya melihat saja, tetapi apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam diri sehingga bisa mempengaruhi pemikiran dan tindakan. Jika hal tersebut merupakan hal yang positif, maka sangat baik. Namun jika hal tersebut merupakan hal yang negatif, pastinya dapat merugikan diri sendiri. Manfaat penyalahgunaan waktu yang digunakan saat bermain media sosial YouTube. Para informan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya informan menonton kurang dari 4 jam. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.5, yaitu harus membatasi waktu dan frekuensi. Tetapkan batasan waktu dan frekuensi penggunaan media sosial. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam platform tertentu. Kecanduan menggunakan media sosial YouTube. Beberapa informan menjawab tidak pernah kecanduan menggunakan media sosial YouTube. Dan beberapa informan lainnya menjawab pernah kecanduan menggunakan media sosial YouTube. Karena saat itu belum ada media sosial selain YouTube, apalagi di zaman pandemi. Dan juga kecanduan menonton YouTube saat masih kecil. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.3, yaitu sebagai sarana hiburan. Tidak hanya kaya akan ilmu, YouTube bisa digunakan sebagai sarana hiburan yang sangat menarik. Konten-konten yang berkualitas ini selain menambah ilmu di kala senggang, tentu bisa mendapatkan hiburan. Ada beberapa konten mengenai komedi, podcast, musik, video, dan lainnya. Bahkan film pun juga bisa ditemukan di YouTube sini. Bisa dikatakan YouTube ini memiliki layanan yang sangat lengkap. Cara agar dapat manajemen waktu agar tidak keseringan menggunakan media sosial YouTube. Para informan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya informan menonton kurang dari 4 jam. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.5, yaitu harus membatasi waktu dan frekuensi. Tetapkan batasan waktu dan frekuensi penggunaan media sosial. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di platform tertentu. Alasan seseorang bisa kecanduan menggunakan media sosial YouTube. Beberapa informan menjawab bahwa menggunakan media sosial sudah dibiasakan sejak kecil, tidak memiliki kegiatan lain sehingga menonton YouTube media sosial. YouTube menawarkan konten-konten yang menarik, memiliki informasi hingga tidak memedulikan yang ada di sekitar. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2.1.3, yaitu acuh tak acuh dengan lingkungan, keasikan bermain sosial media membuatnya lupa waktu dan jauh dari lingkungannya, bahkan ada yang tidak mengenalinya. Jadi berteman dengan teman yang dari online secara virtual atau kurang peduli tentang masyarakat sekitar, dan sebagai sarana hiburan tidak hanya kaya akan ilmu, YouTube bisa digunakan sebagai sarana hiburan yang sangat menarik. Konten-konten yang berkualitas ini selain menambah ilmu di kala senggang, tentu bisa mendapatkan hiburan. Ada beberapa konten mengenai komedi, podcast, musik, video, dan lainnya. Bahkan film pun juga bisa ditemukan di YouTube sini. Bisa dikatakan YouTube ini memiliki layanan yang sangat lengkap. Cara mengatasi agar tidak menonton video yang tidak bermanfaat. Caranya itu adalah beberapa informan menjawab, kita harus bisa mengontrol diri, harus melihat judul video terlebih dahulu, memfilter atau menyalin konten-konten, serta memberikan dislike
dan report pada video yang tidak bermanfaat. Informan juga mengatakan penuhi diri dengan sifat-sifat baik dan harus menjaga diri dengan mengingat hal mana yang baik serta buruk sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2, 2.1.3, yaitu pilih konten yang bermanfaat dan bermakna untuk dikonsumsi. Hindari konten yang hanya menghibur tanpa memberikan nilai positif, memanfaatkan filter mengelompokkan teman atau konten di platform media sosial untuk memastikan Anda hanya terpapar pada konten yang relevan dan berguna, dan dari dampak negatif dari pengguna media sosial berlebihan terhadap kesehatan mental dan emosional Anda. Triangulasi data. Rumusan pertama, jawaban dari para responden bahwa media sosial memiliki pengaruh bagi gaya hidup siswa. Pengaruh media sosial, terutama YouTube, sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Karena lewat media sosial, para responden bisa mencari informasi mengenai pendidikan. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2, bahwa mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah diakses dan tentunya ini akan berdampak bagi perilaku dan tindakannya. Rumusan kedua, jawaban dari para responden bahwa media sosial memiliki peran negatif dan juga manfaat bagi para responden, yaitu memiliki peran negatif misalnya karena akses YouTube yang terbuka dengan luas, maka semua orang bisa mencari dengan mudah tentang hal yang merugikan untuk dirinya. Namun juga memiliki manfaat seperti mudahnya mencari informasi yang diinginkan dan juga berita yang sedang tren di media sosial. Sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2, bahwa media sosial menyebabkan penyalahgunaan yang merugikan diri sendiri dan juga bisa mencari apapun yang dibutuhkan dengan mudah dengan akses yang cepat. Selanjutnya, rumusan yang ketiga. Jawaban dari para responden bahwa cara mengatasi kecenderungan terhadap media sosial adalah dengan membuat jadwal belajar dan membatasi waktu dalam penggunaan media sosial secara komitmen sesuai dengan teori yang tercantum pada bab 2, bahwa dapat dilakukan dengan cara menetapkan batasan waktu dan frekuensi penggunaan media sosial. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di platform tersebut. Kesimpulan. Yang pertama, apa pengaruh media sosial YouTube yang digunakan siswa kelas 10-4 Semakis bagi gaya hidup? Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup siswa kelas 10-4. Dapat mempengaruhi dalam mencari tahu jawaban di media sosial atau segala macam teknologi dari media sosial, tahu cara memakai HP, tahu banyak hal dari media sosial, belajar, memakai YouTube. Jadi itu sangat berpengaruh untuk mengetahui berbagai informasi dan luasnya dunia. Hanya bermodalkan satu alat, yaitu HP. Bisa dari berbagai segi. Kalau dari pendidikan, YouTube itu juga sangat membantu, apalagi dalam kehidupan biasanya sebagai hiburan hingga suka lupa waktu dan bermalas-malasan berjam-jam yang seharusnya waktu itu bisa digunakan dengan baik untuk beraktivitas. Kesimpulan yang kedua, bagaimana peran media sosial YouTube yang digunakan siswa 10-4 dalam pembentukan gaya hidup? Media sosial YouTube yang digunakan oleh siswa 10-4 memiliki beberapa peran negatif, yaitu menjadi kecanduan YouTube yang menyebabkan tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang lebih berguna. Bisa menjadi pengaruh buruknya dari konten pornografi, atau bahkan di YouTube itu juga ada orang yang terlalu mengumbar kehidupannya. Dan kita juga bisa mengalami kebocoran tentang data dan soal pribadi dan keluarga kita. Tetapi juga memberikan manfaat bagi siswa seperti bisa mempelajari banyak hal, tidak harus pelajaran akademik, hobi mereka, atau pembelajaran non-akademik. Juga mereka bisa memperoleh dari YouTube yang sangat membantu memberikan berbagai informasi yang kita ketahui sebagai bantuan pembelajaran dari channel-channel yang sangat bermanfaat dan membantu. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kecenderungan media sosial yang digunakan siswa kelas 10-4 Semakis. Cara mengatasi kecenderungan media sosial menurut siswa kelas 10-4 yaitu dengan mengetahui judul terlebih dahulu apakah bermanfaat atau tidak. Terus untuk anak-anak, menggunakan YouTube Kids, menyalakan filter YouTube, kasih dislike, juga report. Memenuhi waktu kita dengan hobi positif, otomatis akan sibuk dengan hobi tersebut. Hal tersebut dapat menghindari kita dari konten-konten yang kurang. Harus kritis untuk menilai apakah konten dari YouTube tersebut bermanfaat atau buruk bagi kita. Selalu penuhi diri dengan sifat-sifat baik dan memilih video yang akan ditonton dengan
mengontrol diri. Saran, selama penelitian, peneliti menyadari bahwa adanya kekurangan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kepada para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang digunakan, khususnya bagi siswa-siswi. Peneliti berharap pada siswa-siswi untuk lebih bijak dalam memilah informasi. Era globalisasi yang menyebabkan kemudahan penyebaran informasi, hoaks, dan berita palsu dengan mudah tersebar. Peneliti juga berharap pada siswa-siswi tidak menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik, tetapi gunakanlah media sosial dalam hal pembelajaran sekolah dari banyak sumber. Jika suatu media sosial dapat menjadi pengawas dari kekuasaan, maka siswa-siswi juga dapat menjadi pengawas dari konten-konten media sosial yang diberikan agar tidak berpengaruh terhadap gaya hidup. Sekian hasil presentasi dari laporan penelitian. Maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam video ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nadine. Saya Keisha. Sekian dan terima kasih.